Ya, jumpa lagi di part kedua. Masya Allah, soalnya ceritanya panjang banget. Dan saya pengen tahu sisi perjalanan itu, karena kita kan sempet pandemi, nggak bisa ketemu ya. Nggak ketemu sekitar 2 tahun, jadi nggak banyak ngobrol. Kalau di sini pun juga kita ngobrolnya sekitar kecil-kecil, dan biasanya kita lebih ke hal-hal lembaga ya yang kita bahas gitu, jadi nggak pernah bahas kayak gini. Baik, di part kedua kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk menggali dari sisi Bu Mahda ini gitu ya. Ya, tadi yang menarik adalah soal makanan. Ya kan? Tadi makanan di Jawa pasti kan berbeda gitu ya dengan adatnya orang Banjar. Nasi aja saya juga perlu penyesuaian cukup lama ya dengan nasi Banjar gitu. Nah, gimana Pian? Selama 3 tahun berubah mau makannya, coba ceritakan. Kalau dari saya, makan itu dari Kalimantan sini sudah beberapa bulan, 3 bulan rasanya boy sudah ganti gitu menu biar agak lembek dikit gitu. Udah latihan maksudnya. Iya. Okay. Kalau kata Bapak juga, kalau kamu berhasil makan ini tidak sakit perut atau muntah gitu, berarti kamu bisa hidup di sana gitu. Gitu. Jadi di rumah pun ditantang gue. Ada challenge tersendiri ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau makanan ini kan kayak pedas, kalau di Jawa tuh cenderungnya pedas Pamboy. Osengan pedas, pakai kuah pedas kayak lodeh, kemudian sop gitu, cenderungnya pedas gitu. Kemudian sop aja pedas. Oh gitu. Murah cabai kali ya. Kemudian lalu kayak minuman es teh itu juga berbeda. Di sana sangat manis dan gulanya tidak larut teman-teman. Kalau di sini kan diaduk beberapa kali langsung hilang gitu. Di sana nggak tahu karena gudang gula kali ya Bu dekat jadinya. Jadinya nggak larut tapi manis gitu. Itu masih juga beradaptasi. Gulanya murah ya, mungkin pleng gitu. Di sana juga ada gula batu, maksudnya gula putih tapi batu itu lah. Kemudian itu masih beradaptasi 1 tahun boy makan. 1 tahun, wow. Jadi makanan yang sering itu dimakan selama 3 tahun ini kayak telur, ayam goreng yang menghindari pedes-pedes. Osengan palingan kayak tempe, kacang buncis itu kurang biasanya pedesnya. Kasihan banget ya teman-teman, ternyata penyesuaiannya perlu 1 tahunan. Ya wajar, kalau saya pun dulu ketika ke Banjar juga penyesuaian diri gitu ya, mulai perut kembung, mual apa segala macam. Kasihan beliau ya. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun tuh gimana? Menurut Pian makannya bagaimana, kemudian harganya dan sebagainya, coba ceritakan. Kalau makannya itu tapi sampai saat ini pun saya masih milih kayak di sana kan juga cenderung yang berkuah itu banyak santannya. Saya kurang suka itu. Kemudian itu jarang. Kalau makanannya ini di sana nasi kucing kata orang, soalnya nasinya sedikit, ikannya itu ikan bandeng. Itu 1 cuil ya? Iya. Itu harganya 2.000. Jadinya ekonomi di sana tuh sangat murah sekali gitu kan. 5.000 pun sudah dapat nasi sama minum gitu. Di sana es teh juga ada beberapa warung yang 1.000-an aja. Sayur juga 2.000 boleh, 3.000 boleh, itu bisa sampai 1 hari makannya. Murmer banget ya kalau di 2 Jawa. kali makan. Kalau di sana itu ibaratnya di sana 2.000, di sini sudah 5.000 gitu sayurnya. Kalau ini destinasi di Jawa kan banyak tuh destinasi. Selama 3 tahun nggak mungkin dong di kamar terus, kamar kampus nggak mungkin dong. Nah kira-kira nih selama 3 tahun pengalamannya itu pernah di mana aja? Coba. Karena kan kemarin tuh niatnya kalau sudah itu pas saat di perjalanan Bu, sambil triple itu sambil mikir mau kemana. Jadinya sambil ada bayangan gitu. Yang penting saya ke Jawa ini yang pertama naik kereta api. Pengen nyoba naik kereta api tutut.
bagaimana sensasinya? rasanya gitu. Nah, ternyata sudah naik tiba-tiba jalan kayak bis aja gitu, nah biasa. Iya, kayak bis ya. Itu pertama jalan ke Jogja. Berdiri nggak? Enggak, dapat kursi. Harusnya berdiri Nggak mau. supaya dapat sensasi yang Tapi itu bentar-bentar ada kan stasiunnya, jadinya berhenti. Jadi nggak menikmatin banget gitu kalau di jalan beberapa detik ada berhenti gitu. Oke. Dari arah mana sampai mana kemarin? Jogja aja tujuannya. Dari Solo ke Jogja. Naik Kamek ya. Kan zaman dulu 8.000 aja Bu. Iya, murah meriah sekarang udah naik katanya 50.000. Jadinya cuma alhamdulillah sempat sekali. Sempet ya. Nah, saya di Jogja, saya ke Jogja ngapain? Itu mana lagi? Selain ke Jogja. Masa ke Jogja aja? Ya Allah, 3 tahun teman-teman. Kemudian pas Lebaran kemarin di Sragen di rumahnya Bu Evi gitu. Nah, tapi itu kan ada kewisata ya Bu. Sehari soalnya ya. Jadinya suasana Lebaran aja di sana gitu. Nah, kemudian di akhir-akhir sudah semester akhir ini aja banyak jalan-jalan. Itu juga Jogja, Sragen, terus ke ketawa sendiri kan jadi bingung. Ke Demak. Wih, sampai Demak teman-teman gitu nah. Bagus tuh. Mana lagi? Udah. Cuma 3 ini. Boyolali. Itu kandang sapi di sana. Apalagi? Kemana semuanya? Kayaknya lupa ada satu daerah banget ya. Maksudnya tuh dia senang di kamar ya. Nah, dari tadi ya beberapa tempat yang pian datangi tadi, yang berkesan mana? Yang berkesan di Jogja tadi. Kenapa? Karena itu tuh mau ke Taman Sari itu pokoknya taman di sana kayak ke tempat buku gitu, nah perpustakaan. Itu tuh dari stadion ke sana jalan kaki Bu. Jadi itu berkesan banget. Sudah datang jam 10 panas, tiba-tiba saya tanyain teman-teman, gimana nih sudah dekat kah tempatnya? Iya dekat, dan akhirnya setengah jam jalan kaki. Dekatnya di Jawa itu sekian kilometer teman-teman. Iya, oke. Ternyata Jogja menjadi kota kenangan gitu ya. Pulang ke kotamu. Ya, sudah destinasi ini sudah. Nah, kawan nih, selama 3 tahun punya kawan nggak di Solo nih? Jangan-jangan dia karena tadi cuma nggak ada kawan jangan ya teman-temannya. Kira-kira gimana nih cara menjalin persahabatan dengan kawan, kemudian akhirnya bisa berteman akrab? Itu triknya gimana dari orang yang tadi ya anak kampung gitu ya, desa itu ya, takut minder, nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Nah, caranya pian gimana? Caranya tadi yang pertama itu kan perkenalan dulu nih di kelas. Di samping itu misalnya ada teman, di belakang ada teman, di kiri ada teman, itu semuanya saya kenalin gitu. Nah, bahwasanya saya dari desa gitu. Nah, tiba-tiba itu kami saling bercerita gitu. Nah, saya pun dari desa gitu, gini-gini. Alhamdulillah setelah itu merasa besok hari dekat sini lagi lah duduk kayak gitu. Nah, jadinya setelah itu baru merasakan bisa menjalani persahabatan gitu dengan baik. Jadi jujur apa adanya ya, konsep atau caranya ya, supaya teman-teman tuh menerima gitu ya. Terus perbedaan ini nih, temen yang tadi apa yuk istilahnya dari desa beda ini, bisa trik pian supaya bisa menerima dengan berbagai kondisi temen gimana? Apa mungkin pian harus ngalah terus atau gimana? Enggak, biasanya saya yang membantah. Tiba-tiba bisa membantah teman-teman. Lalu mereka nanyakan, biasanya pasti yang pertama dikenalin itu tanggal lahir berapa, tahun lahir berapa. Ya, benar. Nah itu kan kemarin tuh ditanyain itu, lalu saya jawab
lalu mereka merasa ulun yang paling tua di kelas, lalu mereka pasrah gitu Bu, bisa jadi ulun merintah ini mau aja. Wih, ternyata dia dapat kehormatan jadi ketua geng. Oh gitu, jadi mereka merasa adik kelasmu gitu betul. ya. Oke, wah ternyata dengan begitu akhirnya bisa mengendalikan seluruh kelas gitu ya. Ya. Sekarang kita beralih ke ini ya, dosen-dosen nih. Kan pasti ini ya udah pernah diajari dosen mana aja ya, mulai dari Pak Budi sampai yang lembut gitu ya, dari karakter beliau yang apa bahasanya nih apa istilahnya tuh ceplos-ceplos gitu ya. Nanti ada dosen yang lemah lembut, ada ini. Kira-kira nih yang paling berkesan di pelajaran apa? Kemudian dosen siapa yang membuat Pian tuh aduh ingat-ingat terus sampai sepanjang hayat? Disebutkan kali Bu. Oh, sebutkan aja. Nanti biar dosennya senang melihat YouTube saya. Yang pertama itu semester 1 nih Bu, karena kan ini kemarin tuh SMK-nya TKJ gitu, gak banyak pelajaran IPA, jadi sehingga dosen yang berkesan tuh Bu Linda gitu, itu melajari anatomi. Anatomi ya. Apa yang buat berkesan nih? Karena nggak bisa-bisa. Minik ini ya. Oh ini apa sih? Terus solusinya apa tuh? Nah ya solusinya dapat dari teman tadi. Jadi kan kami kuliahnya dari pagi jam 8, pulangnya jam 4. Itu bagaimana caranya kita mengalokasikan waktu gitu. Nah jadinya kan hari Senin nih diberi materi, kemudian hari Rabu harus ada ujiannya gitu. Mantap. Kemudian ada PR juga nih, menggambar tipe banyak tugas tuh ya OT. Meskipun kuliah tetap ada PR loh teman-teman ya. Oke. Bu Linda, setelah itu siapa? Setelah itu Bu Endang, karena kan itu kemarin PJ penanggung jawab gitu. Jadi PJ-nya Bu Endang. Apa yang berkesan dari Bu Endang? Pelajarannya apa dulu deh? Pelajarannya SB, kayak seni budaya. Oh, seni budaya. Seni budaya ya. Saya nggak ada. Oh ya, gimana nih kesannya? Kesannya karena kurang komunikasi gitu, jadinya sehingga keledoran saya, padahal esok udah presentasi, hari ini kan udah ngabarin teman-teman nggak ada buat kelompok. Wah, kamu kurang ajar banget ya. Pede banget bahasanya, tiba-tiba dosennya datang, hari ini kita presentasi ya gitu. Terus stres semua. Kelompoknya aja nggak ada Bu gitu. Terus kamu gimana? Kena? Terus minta maaf sama dosennya, bahasanya untung dosennya ini tidak ngambakkan gitu, jadinya bisa aja dikondisikan. Anda baik sekali. Oh gitu. Apa lagi dosen yang berkesan? Mungkin di akhir semester aja kayak Bu Ninik gitu, beliau iya pembimbing KTI saya gitu. Itu beliau dengan sabar sekali, tapi tiap hari anaknya ini diorek-orek gitu, setiap hari konsultasi harus digoreng terus. Kalau nggak datang awas ya gitu ya. Bukan datang Bu, kami online kan. Online, tapi setidaknya harus setor gitu ya. Kamu nggak boleh malas gitu ya. Kalau nggak disetor nanti beda, jadinya sendiri dia menghadap beliau. Jadi kan lebih baik berkelompok gitu. Dosen yang lain ada lagi yang berkesan? Kurang lebihnya nggak ada. Kurang lebihnya nggak ada ya. Gitu ya teman-teman, ternyata yang paling berkesan adalah tadi anatomi, budaya, dan juga pas KTI. Dosen yang killer siapa? Maksudnya yang paling takut tipian ketika masuk Inggris. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Itu kenapa? juga Pak Budi, tapi beda, bukan Pak Budi yang di OT itu. Pak Budi lain. Karena itu tuh kemarin lagi dialog bahasa Inggris, saya coba bilang perkenalan diri gitu. Setelah itu ya jawabannya yes, lalu kada ingat. Lupa gitu. Tiba-tiba pas semuanya duduk, lalu beliau bertanya sama saya, kamu di mana? Dari Tabalong Pak. Tabalong ini pelusuk loh, itu temannya warik-warik. Jadi beliau langsung kena mental memandangnya ya.
Pantas tahu saya nggak aja. ngerti aja bahasa Inggris. Oh, Orang gitu. bisa aja sih. Din. Orang desa. Ih, baik gitu ya. Kalau Pak Budi Ote gimana? Nggak Ngajar ada. pian nggak? Nggak ada, Bu Ai. Oh, nggak diajar sama Pak Budi ya. Oke. Pak Bambang gimana Pak Bambang? Biasa aja. Biasa aja ya. Karena beliau mengajarin kemarin tuh cuma 2 bulan aja, Bu Ai. Kan semester 4 sebentar aja. Baik. Nah, setelah itu kuliah OT ini kan identik dengan banyak tugas. Ya, kan? Kita siap begadang, siap mengerjakan tugas yang bertubi-tubi gitu. Betul. Ya. Gimana siasatnya seorang rumahda supaya bisa mengerjakan tugas itu sesuai deadline. Kalau saya ini cenderungnya lebih banyak berteman gitu, jadinya lebih inisiatifnya banyak, kayak berkelompok tuh enak gitu nah Bu. Jadinya mengerjakan di kos teman kah atau mengerjakan di kos saya kah, kemudian saya membagi waktunya lagi bisa ngerjakan malam gitu nah, mau tidur kalau nggak sempat bisa nih setelah mau sholat subuh. Pokoknya harus gimana supaya selesai tugas. Dan itu terbawa ya ke sininya. Terbawa sampai kita akhirnya ritme kerja itu benar-benar. Iya benar. Tapi dari sini sudah ada Bu Ai, kayak kemarin kan sebelum kuliah dikejar nih oleh program gitu. Nah itu sudah mengajarin atau beradaptasi gitu nah bagaimana caranya kita manajemen waktu. Jadi pas kuliah itu nggak kaget banget gitu nah. Oh berarti pas pengalaman kerja Pian dulu di Taman Mutiara sebelum kuliah itu bantu Pian untuk bisa tadi ya disiplin mengerjakan tugas. Wah ternyata ya, jadi jangan dikira bahwa setelah kuliah kerja terus santai gitu, nggak bisa ya, kita harus tetap disiplin gitu. Oke, pengalaman praktek nih kan, pasti praktek kan, OT ini prakteknya di mana-mana. Iya betul. Biasanya gitu. Pengalamannya gimana sama praktek? Kalau semester 2 kemarin saya dapatnya RS Klaten. Itu kemarin pengalaman pertama. Saya kurang tahu kemarin tuh bahwasanya masuk tiba-tiba langsung menemui pembimbing, lalu diarahkan oleh pembimbing nih, ini ruangan OT, kemudian kayak rotasi ruangan dulu hari pertama, kemudian hari kedua kita langsung nih ditunjuk bahwasanya hari ini kamu megang anak si A misalnya. Tiba-tiba nih teman yang lain kan biasanya praktek itu tidak sendiri ya Bu. Jadi ada nih teman saya berempat kemarin, anak di 4 ada 2, jadi jumlahnya ada 6. Itu kemarin benar-benar ditinggal oleh pembimbing sama oleh karyawan OT-nya gitu nah Bu. Jadi kita tuh bahwasanya anggap mereka sudah bisa gitu nah, jadi nggak ada latihan apapun pas praktek itu. Alhamdulillah juga pas di kampus kan semester 2 belum ada lah Bu, kayak belajaran pediatri gitu anak-anak belum, baru materinya aja. Jadi kalau seandainya nih belum bergabung di PLABK bisa nih keteteran, bagaimana nih kebingungan itu pasti terjadi. Alhamdulillah itu kemarin membantu saya gitu nah. Jadi saya mengarahkan teman-teman, tapi kemarin tuh saya nggak bilang bahwasanya udah kerja gitu nah. Lalu teman-teman nih kagum gitu nah bahwasanya, nah kok kamu sama kita nah jurusannya sama juga semesternya, kok kamu lebih bisa gitu nah ngerti bahwasanya menangani anak hiperaktif gimana, anak DS gimana gitu nah. Jadinya di dalam tuh ada disediain bola yang berduri itu, kemudian ada meja, ada kursi. Nah anak hiperaktif ini kan langsung dimasukin dalam meja, dia akan tenang gitu nah, pasti aja misalnya menulis kah gitu nah. Kalau latihan melompat dia akan lari kemana-mana gitu nah Bu. Jadi pengalaman pertama praktek biasa gitu, sudah nggak bingung lagi kayak pertama lagi kerja kan 10 menit diam dulu bengong. Aku harus ngapain ya gitu. Ini praktek pas kuliah dia santai gitu ya, bahkan dari dianggap teman-temannya kok kamu udah bisa pegang gitu ya. Nah menariknya tadi kan nggak ada teman-teman yang tahu kamu udah pernah kerja, akhirnya bocor gimana? Akhirnya bocor kamu udah kerja. Itu tuh kemudian
mungkin langsung saya kasih tahu gitu kepada teman-teman bahwasanya ini sudah pengalaman saya. Karena kan semalam saya sempat nih 2 tahun setengah belum kuliah gitu, belum ada juga kerja di luar sana, tapi saya ada kerja di klinik gitu, di anak berkebutuhan khusus, sama kasusnya seperti ini kayak anak ADHD kayak gitu, anak Down syndrome gitu. Ini berbagai macam anak gitu. Itu sudah saya pernah nanganin, jadinya gak kaget lagi. Oh, terus teman-teman bilang pantas aja ngerti gitu. Iya. Berarti akhirnya terbongkar gitu ya. Tapi bukan berarti ini ya, akhirnya kayak teman-teman jadi kayak menyerahkan semuanya ke Pian gitu, tidak lah. Karena kan di dalam tuh ada 4 anak Bu, jadinya nggak bisa saya sendiri gitu. Waktunya juga terapi kan kalau di rumah sakit cuma 15 menit gitu. Jadi misalnya hari ini latihannya berdiri, 1 orang harus latihan berdiri sudah cukup gitu. Ya, harus banyak-banyak ya. Pengalaman praktek lagi yang mana ya kira-kira ada, ini bisa kita aplikasikan, atau ini kita bisa tiru, atau ini dapat hal berharga apa ya gitu, gimana lagi prakteknya? Kemarin juga pas semester 6 ini ada praktek di klinik, yaitu kurang lebih penanganannya seperti di sini, tapi di sana cenderung banyak menulis gitu, lebih ke akademik, karena kan anaknya juga besar Bu, kayak umur 12 tahun, 15 tahun ini, jadinya beliau di sana jarang aktivitas kayak merangkak, melompat itu jarang banget gitu, karena anak-anaknya sudah besar gitu. Jadinya sebagian juga ada yang sekolah gitu. Jadi kebanyakannya mengenal uang sih Bu, jadinya bagaimana caranya kita mengendalikan akademiknya, kayak dia bisa nih di masyarakat berjualan kah, atau membantu orangnya jualan gitu, nyiapin dia. Jadi kita mengenalkan dari uang 500 sampai 10.000 itu biasanya ditambah-tambahkan Pang. Pang itu adalah tambahan kata ya teman-teman. Oke. Yang menarik adalah ketika tadi teman-teman akhirnya tahu Pian pernah kerja. Iya. Dosen ada yang tahu nggak? Ada. Kalau dosen nggak ada ya. Tadi nggak kayaknya nggak kenal dosen dia ini, jangan-jangan. Nggak ada. Ya oke. Dari 3 tahun itu selama di Jawa tadi ya, mulai dari Pian pernah ke Jogja, ke tempat terapi di rumah Klaten, kemudian ke mana tadi, bertemu teman-teman yang masih senior, junior gitu ya, kemudian ketemu dosen yang berbagai macam karakter dosen gitu ya. Pada intinya banyak hal yang bisa kita peroleh dari selama kita di Jawa gitu. Nah, flashback apa atau kira-kira nih Bu Mahda dapat mengambil pelajaran apa tentang kehidupan selama 3 tahun itu? Sama ketinggalan tadi Bu, kan saya juga pernah praktek di psikososial gitu. Psikososial. Iya, ini kan lebih cenderung ke jiwa gitu. Bagaimana, tapi itu kemarin di PMI Surakarta gitu. Itu nggak ada OT-nya, jadi kita sama sekali nggak tahu aktivitas apa yang harus kita berikan, tapi alhamdulillah kan di mata kuliah sudah diajarkan bagaimana kita harus mengajak masyarakat ini bisa bermasyarakat lagi kembali ke lingkungannya. Itu sangat perlu mental banget Bu di sana, karena kan kemarin tuh praktiknya 3 shift gitu. Jadinya pagi sampai jam 11, nanti jam 2 siang sampai jam 9 malam, jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Itu yang bikin terkurasnya tidur sih, kurang istirahat. Karena model shift itu capek memang. Siangnya merasakan kerja shift, padahal kan itu bagian kesehatan lain, bukan okupasi. Nah, gimana nih flashback tadi tentang kehidupan yang Pian bisa peroleh selama 3 tahun untuk diri Pian? Yang pertama itu memperoleh kayak kehormatan, contohnya tadi kan saling sapa walaupun tidak kenal, tetap kita sapa gitu. Kemudian
saya belajar lagi nih manajemen waktu, karena kemarin sempat membuat tugas kayak bikin busi book gitu. Nah itu waktunya sempit banget, 2 minggu harus selesai 20 lembar buku busi book gitu. Nah dengan pola kreativitas menjahit gitu. Nah itu membutuhkan, harusnya kan waktunya sebulan, tapi saya diberi waktu dosen cuma 2 minggu Inki. Nah itu keteteran kemarin sampai paginya harusnya dikumpulkan, saya masih sedikit lagi menyelesaikannya. Alhamdulillah diberi waktu sampai jam 10 pagi dikumpulkan. Jadi motivasinya juga di sana membuat kita harus kreativitas gitu. Nah sama kan OT ini lebih ke mandirian, jadi bagaimanapun caranya kita harus mandiri gitu, nah melakukan apapun gitu selagi kita mampu gitu. Nah kita mengerjakannya sendiri aja dulu, kalau tidak bisa baru kita minta tolong ke orang lain. Kemudian yang kedua tadi kan diajari kreativitas, jadi kita sama nih itu bisa bermanfaat juga ke anak-anak Bu. Contohnya nih latihan angkat 1 kaki, misalnya dia nggak bisa, bagaimanapun caranya kita ajarkan, kayak misalnya pegangan di dinding kah, misalnya nggak bisa baru kita pegangi kakinya kah. Intinya tuh kreatifnya dari kita sendiri gitu. Nah itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian ternyata di okupasi itu ada juga latihan tensi gitu ya Bu. Itu juga sangat bermanfaat dan saya praktekkan di rumah. Jadi bila ada kakak atau mama garing, ditensi dulu, jadinya tidak mengeluarkan uang. Bisa itu buat praktik pribadi gitu. Bermanfaat untuk diri sendiri ya. Tapi tensi diri sendiri kan bisa, maksudnya gimana caranya? Ya kreatif kita minta tolong orang ya. Kecuali tensi manual elektrik tinggal pencet. Alhamdulillah ya, banyak hal yang bisa kita pelajari selama 3 tahun kemarin gitu ya. Nah cara sih lebih ke ini pesannya Bu Mada nih untuk teman-teman Taman Mutiara khususnya ya. Bagaimana karena kita tahu ya background Taman Mutiara ini rata-rata dari lulusan SMA. Ya, rata-rata lulusan dari pendidikan SMA yang notabene jauh ya dari namanya kriteria okupasi terapi atau profesionalisme lainnya. Tetapi tekad lembaga adalah membangun SDM, meskipun kita mulai dari melatih skillnya anak-anak SMA ini, tapi anak-anak SMA ini kita dorong ya untuk mereka mau mengambil ke profesionalismenya, entah ke OT, entah ke TW, entah ke fisioterapi, entah ke psikolog, entah ke PAUD gitu ya, atau ke SPD, PLB, apapun itu lembaga sangat mendukung sekali. Tetapi terkadang kan masih banyak yang pesimis, kan masih banyak yang gimana gitu kan, masih banyak tadi netizen negatif ya kan yang masih mempengaruhi dalam setiap langkahnya. Mungkin pesannya apa buat teman-teman? Kalau pesan dari saya mungkin yang pertama itu kita tadi harus diawali dengan niat. Kemudian kita harus benar-benar yakin, itu juga termasuk niat gitu. Nah, yang jangan menghiraukan netizen tadi. Kemudian kita harus berprinsip, contohnya seperti tadi bahwasanya orang aja bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Nah itu sangat motivasi yang bagus banget gitu. Nah untuk diri sendiri kita tuh harus berpikir positif dulu, jangan memikirkan yang negatifnya. Yang negatifnya nanti aja lah gitu. Nah ini tadi hampir 30% negatif ya, mantap. Kemudian banyak-banyak nih ini sangat penting sekali komunikasi Bu. Jadinya kita belajar dari sekarang bertanya, kemudian nggak tahu itu tanyakanlah. Saya kan udah pengalaman nih hidup sendiri sudah jauh gitu. Nah kalau nggak bertanya ya kita di situ-situ aja gitu. Nah contohnya kalau nggak tahu jalan, kata orang kan bisa nyasar, kemudian kemana gitu. Nah jadi dari sekarang kita kalau tidak tahu bertanyalah menangani anak seperti apa,
nanti sudah anaknya menangis nggak tahu kan nih, daripada dia mending nanti setelah terapi ditanyakan kembali. Kemudian bagaimana nih Bu Henpian harus bertanya juga okupasi itu pelajarannya apa saja gitu, nah berbanyak apa saja, jadi kita bisa nih membagikan ilmu gitu. Nah kalau kita yang mengasihkan Bu lah nanti bisa nggak masuk gitu, nah jadinya masuk kanan keluar kiri gitu, nah jadinya kita sudah banyak panjang lebar ngasih tahu gitu. Nah kalau orang nggak ada niat kita kasih tahu percuma gitu, nah jadi yang penting komunikasi, saling menjaga gitu. Nah pede juga, harus pede. Oke. Pengalaman tidak pede Pak. Ada lagi? Sudah Ya, luar biasa sekali ya ternyata teman-teman. Sampai saya bikin part 2 gitu. Sebenarnya masih banyak banget yang ingin kita gali lagi gitu ya, ingin kita obrolkan lagi. Tapi waktu jualah yang harus kita akhiri di kali ini gitu. Kita nanti akan undang lagi orang lain gitu ya yang akan kita gali lagi gitu. Kali ini saya sama Bu Mahda udah selesai. Terima kasih banyak Bu Mahda. Sama-sama. Sudah bersedia untuk kita wawancara ya, atau kita ajak ngobrol. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekali lagi pesan dari Bu Mahda tadi, kita harus mempunyai tekad dan niat yang kuat, lalu kita jalin komunikasi, dan juga kita jangan minder gitu. Kita harus percaya diri bahwa halangan apapun yang saat ini kita dapatkan itu hanya sebatas kecil aja dari perjuangan kita. Ingat bahwa tidak ada perjuangan yang mengkhianati. Jadi kalau ada perjuangan pasti akan ada hasil yang baik, hasil yang luar biasa yang akan kita peroleh untuk masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.